إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap hari kepada kita. Tidak ada hari yang kita lalui dan bahkan juga tidak ada jam yang kita lalui tanpa bergelimang dengan ribuan, jutaan, atau mungkin miliaran rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua itu manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya apa yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada rahmat dan nikmatnya kepada para hamba. Allah pastikan tak ada seorang pun juga yang mampu untuk menghitung saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung itu. Niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Menunjukkan bahwa betapa banyaknya karunia Allah, rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing langkah seluruh manusia ke jalan yang paling sempurna, ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang terbebas daripada jeratan-jeratan iblis dan bala tentaranya, dan terbebas daripada jeratan-jeratan syahwat dan syubhat, sehingga jalan tersebut adalah jalan yang memang aman dari segala
jebakan dan tipuan di dalamnya. Dikarenakan Allah tabaraka wa taala telah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siratal mustaqim. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul yang diutus kepada manusia, ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diajarkan Allah tabaraka wa taala, yang telah Allah jaga dari segala kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang mampu untuk merusak jalan tersebut. Sehingga orang-orang yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus, dia tinggal mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah memiliki suri tauladan. Dia telah memiliki sosok yang akan dia ikuti dan dia tiru, dia teladani. Sosok manusia yang sempurna di atas jalan yang lurus. Itulah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan kaum muslimat, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, di majlis yang di dalamnya kita mempelajari Kitabul Ilm dari kitab Sahihil Bukhari. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu, tidaklah kalian diberikan sesuatu daripada ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Rabbku, perkara Allah, ilmunya ada pada Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini yang ingin dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, peringatan kepada seluruh yang menimba ilmu, bahwa ilmu manusia tidaklah seberapa manakala dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ilmu yang dipelajari dan diketahui oleh manusia, apapun kumpulkan semuanya tanpa terkecuali, semua itu hal yang sangat sedikit. Sehingga jangan sampai manusia sombong dengan ilmunya, tertipu dengan kemampuan ilmiahnya, dan merasa dirinya adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat teramat banyak. Telah berlalu di dalam bahasan kitab Sahih Bukhari ini, perkataan Nabiullah Khidir kepada Nabiullah Musa alaihi salam ketika mereka berada di kapal
kemudian ada seekor burung yang kemudian terlihat terbang di udara, lalu setelah itu dia turun ke arah laut, ke arah air, kemudian mematuk satu kali patokan dari air untuk dia minum, kemudian dia terbang lagi ke udara. Ketika itu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, tidaklah ilmuku dan ilmumu wahai Musa dibanding ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan bagaikan patokan burung tadi yang telah mematok air yang dibawa oleh burung tadi dengan sekali patokannya, itulah ilmu kita dibanding ilmu Allah. Laut yang luas ini yang tidak nampak tepiannya, dengan kandungan airnya yang luar biasa banyak, itu adalah ilmu Allah yang maha luas. Sementara ilmuku dan ilmumu hanya bagaikan burung yang tadi mematuk air yang dibawa oleh burung dengan sekali patukan, hanya itu ilmu kita. Hal ini juga mathal menunjukkan, perumpamaan yang menunjukkan sedikitnya ilmu manusia, dan itu adalah ilmu manusia paling berilmu di permukaan bumi ketika itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang memiliki ilmu syariat, wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, bahkan diberikan kitab yang terbaik di antara kitab yang terbaik, yaitu Taurat, dan diberikan ilmu syariat sehingga menjadi orang yang paling berilmu pada zaman itu, ditambah dengan Nabi Khidir yang diberikan oleh Allah khususiyah, kelebihan ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan mereka sedang berdua berkumpul, artinya berkumpul dua penduduk bumi yang ahli ilmu. Yang mana ilmu kita sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka adalah waliullah, wali Allah di permukaan bumi, yang mendapatkan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah selalu menjadikan walinya adalah orang yang paling berilmu di permukaan bumi, yang paling mengerti, yang paling faham, yang paling pintar di permukaan bumi. Itu yang akan Allah jadikan walinya, Allah jadikan nabinya subhanahu wa ta'ala. Sekarang berkumpul dua orang nabi, dan salah satunya adalah Rasul, yaitu Musa sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat bagaimana Nabi Khidir mendidik kita bahwa ilmu kita berdua wahai Musa hanyalah secuil. Hal ini sesuai dengan tema yang dibawa pada bab yang dibawa pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Para ulama terdahulu menasihati para penuntut ilmu untuk rajin menimba ilmu dan bersemangat memberikan yang terbaik dari waktu, keseriusan, rajin. Mereka mengatakan, a'til ilma kullak yu'tika ba'dah. A'til ilma kullak, berikan kepada ilmu segenap kemampuanmu, segenap usaha, segenap upaya, segenap semangat, segenap tingkat rajin, segenap waktu, berikan maksimal kepada ilmu. Disuruh kita untuk melakukan hal yang luar biasa, optimal di dalam menimba ilmu, memberikan sesuatu untuk ilmu, keseriusan, semangat, rajin, waktu, sempurnakan untuk diberikan kepada ilmu.
Engkau akan mendapatkan ilmu. Namun kata para ulama, yu'tika ba'dah. Ilmu itu akan memberikan kepadamu sebahagian dari dirinya. Engkau optimal kepada ilmu, ilmu hanya memberikan sebahagian saja dari dirinya kepadamu. Ini adalah nasihat dari para ahli ilmu, ulama-ulama terdahulu, ya, di mana mereka mengetahui bahwa ilmu itu begitu luas. Ilmu itu begitu luas sekali. Sehingga hal yang aneh apabila orang mengira dirinya adalah ahli dan mulai kemudian datang kesombongan dengan keahliannya, atau bahkan justru mengikrarkan dirinya sebagai pakar dan ahli. Imam Abdullah Ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama tabi'in, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah di zamannya, yang terkenal dengan biografinya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa, ibadahnya yang luar biasa, sehingga biografi hidupnya menyamai biografi hidup para sahabat, sehingga sebahagian sahabat Nabi SAW yang bertemu dengan Abdullah bin Mubarak al-Marwazi radhiyallahu ta'ala rahimahullah rahmatan wasi'ah, berkata kepada Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Sekiranya Rasul bertemu denganmu, wahai Abdullah, sekiranya Rasul bertemu denganmu, engkau tidak bertemu dengan Rasul, namun sekiranya Rasul bertemu denganmu, la ahabbak, niscaya Rasul itu akan mencintaimu. Kata para sahabat kepada Abdullah bin Mubarak, karena berkumpul kepada di diri beliau kemuliaan yang beraneka ragam. Imam Hafidh Ibnu Hajar ketika membuat biografi Abdullah bin Mubarak al-Marwazi mengatakan, jumi'at fihi jami'u khisalil khair. Telah dikumpulkan pada diri Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi jami'u khisalil khair, seluruh sifat-sifat kebaikan. Beliau ahli ilmu, beliau ahli ibadah, beliau ahli jihad, beliau ahli infak dan sedekah. Kalau ditanya ilmu, maka Abdullah bin Mubarak al-Marwazi adalah ahlinya. Ditanya ibadah, maka beliau adalah ahli ibadahnya. Ditanya tentang infak dan sedekah, beliau adalah seorang saudagar besar yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan. Manakala syiar jihad dikumandangkan, beliau orang terdepan di dalam memenuhi seruan jihad. Kata Imam Ibnu Hajar, jumi'at fihi jami'u khisalil khair. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi ini beliau pernah berkata, lil ilmi thalathu marahil. Manusia ketika menuntut ilmu, dia akan melalui 3 tahapan ilmu. Ada 3 jenjang yang akan dia lalui. Manakala dia baru pada jenjang yang pertama, apabila seorang manusia memasuki jenjang yang pertama daripada jenjang ilmu, takabbar, maka dia akan memiliki sifat sombong. Ada mendominasi di dalam dirinya keangkuhan. Apabila dia masuk jenjang ilmu yang pertama. Apabila dia masuk ke dalam jenjang ilmu yang kedua, di atasnya bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, dan semakin dia rajinkan ilmu tersebut, dia kemudian melangkah kepada jenjang ilmu yang kedua. Kata beliau, tawadhu'. Maka sifat dominan pada orang tersebut adalah tawadhu'. Dia akan menjadi orang yang tawadhu'. Orang yang tidak pernah meninggi, orang yang rendah hati,
tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah merasa diri berlebih daripada orang lain. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sering kita temukan, sebelum kita pindah kepada jenjang yang ketiga, sering kita temukan orang yang baru menuntut ilmu agama, baru belajar, mungkin dalam istilah kita sekarang baru hijrah, baru taubat, kemudian menimba ilmu yang hak, menimba ilmu yang benar, mulai tahu ini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, yang benar seperti ini, yang salah seperti ini perkataan ulama dalam masalah ini tafsirnya dalam ayat ini, yang seperti ini salah. Itu sifat dominan pertamanya adalah sombong. Semua mau dibantah, semua mau disalah-salahkan, berbicara agak meninggi, dan suka berdiskusi dan berdebat. Ini apabila dia benar-benar menimba ilmu yang hak dengan sifat yang seperti ini, dia baru masuk jenjang yang pertama, dan dia telah masuk dalam jenjang ilmu. Ini kata Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, dan itu terlihat nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Biasanya orang yang baru ngaji itu lebih sangar daripada ustadznya, lebih sangar daripada gurunya, lebih gampang emosi daripada yang lain, lebih suka berdebat daripada yang lain, lebih suka marah-marah. Ini pantauan seorang ulama besar, ya. Namun apabila dia lanjutkan estafet ilmunya, dia teruskan ilmu itu, dia terus rajin menimba ilmu, sifat itu akan dia tinggalkan. Sifat yang tadi, yang dalam istilah kita Indonesia dikatakan pendekar turun gunung, mulai dia tinggalkan. Pindah kepada sifat tawadhu'. Dia tidak lagi ada keinginan untuk berdebat, tidak ingin dipuji, dan tidak pernah merasa ilmunya lebih daripada orang lain. Kalau di majelis, kalau masih ada orang lain yang berbicara, dipersilakan orang lain untuk berbicara. Kalau dapat, dia jangan mengeluarkan pendapat, dan begitu seterusnya. Ilmu tidak dinisbatkan kepada dirinya. Kebaikan yang besar dikerjakan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dia harus dipuji karenanya. Namun dia khawatir itu amalan tidak diterima oleh Allah, sehingga lebih banyak diam, lebih banyak memohon dari Allah tabaraka wa ta'ala agar ibadahnya diterima, amalannya diterima. Ini apabila dia telah semakin rajin belajar dan masuk kepada jenjang ilmu yang kedua. Kata beliau melanjutkan, apabila dia masuk kepada jenjang ilmu yang ketiga, semakin dalam belajar ilmu agama Allah, semakin banyak ilmu tentang agama Allah, semakin luas pengetahuan tentang agama Allah, semakin rajin menimba ilmu dari para ulama, semakin luas istitla' kitab-kitab para ulama, membaca buku-buku para ahli ilmu. Kata beliau, kalau masuk kepada jenjang ilmu yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'a. Ketika itu dia sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Maka matafu al-akhir min matafil ilm, bahagian terakhir, ya, estafet terakhir daripada estafet ilmu, manusia menyadari ketidaktahuannya. Manusia menyadari kejahilannya. Manusia mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saking luasnya ilmu itu. Dan ini yang ingin dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam bab ini. Wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Ini adalah bahagian tertinggi daripada ilmu, di mana manusia mengetahui saya tidak tahu apa-apa. Menyadari dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar teori bahwa ilmu kita sedikit, namun jiwa yang benar-benar merasakan bahwa ilmu kita sangatlah minim, tidak seberapa. Yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Oleh karena itu saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, lihat di mana posisi kita. Manakala posisi kita masih sombong dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ayat Al-Quran yang sebahagiannya kita hafal, dengan ilmu tafsir yang sebagiannya kita pelajari, ilmu hadis yang sebagiannya kita pelajari, ilmu kaidah-kaidah fikih yang sebagiannya kita pelajari, lalu dengan itu kita membusungkan dada di tengah manusia, itu masih masuk estafet pertama daripada estafet ilmu. Estafet paling bawah, awam orang-orang yang berilmu, sudah mulai masuk ke dalam ilmu. Sudah masuk ke dalam pengetahuan syariat, akan tapi masih di bagian dasarnya. Sehingga timbul sifat sombong. Sombong kepada orang yang tidak belajar, sombong kepada keluarga, sombong kepada tetangga, sahabat. Nah, belajarlah terus. Lanjutkan lagi. Dalami lagi agama Allah. Baca lagi kitab-kitab para ulama. Kita ketika membaca kitab Ibnu Katsir saja, daripada kitab tafsir, kita heran melihat Ibnu Katsir menukilkan riwayat demi riwayat, riwayat demi riwayat pakai sanad. Yang satu sanad itu tidak kita kuasai. Beliau menghafal pendapat-pendapat para ulama ahli ilmu dari mulai zaman sahabat, tabi'in, setelahnya. Dan mampu menukilkan dengan hafalannya, ini pendapat fulan, ini riwayatnya, ini pendapat fulan, ini riwayatnya. Lalu bagaimana lagi ilmu kita dibanding ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sadari selalu bahwa sebanyak apapun kita belajar ilmu agama, tetap saja ilmu kita sedikit, minim. Jangankan dibanding ilmu Allah, dibanding ilmu ahli ilmu yang ada di zaman kita sekarang ini, ya, maka sungguh tidak ada apa-apanya. Salah seorang murid daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam salah satu pernyataan beliau yang kita dengar melalui rekaman yang ada pada rekaman-rekaman yang ada, beliau mengatakan, saya menyaksikan bagaimana luasnya ilmu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sehingga saya pribadi berpendapat, kata beliau, terkhusus dalam ilmu pengetahuan tentang riwayat-riwayat hadis, tentang hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayatan wa dirayatan, baik secara riwayatnya atau secara pengetahuan makna hadisnya. Maka kalau dikumpulkan ilmuku, ilmumu, ilmu siapa yang ada di permukaan bumi ini, daripada ilmu riwayat dan riwayat dari orang yang hidup di zaman kita sekarang, lalu dibandingkan dengan ilmu yang beliau miliki, tidak sebanding dengan ilmu yang beliau miliki. Lalu bagaimana ilmu kita dengan ilmu beliau? Oleh karena itu saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah selalu kita menyadari, mengetahui, ya, menghiasi jiwa kita, diri kita dengan
bahwa ilmu kita adalah sedikit. Ilmu kita tidak seberapa. Ilmu kita masih minim dibanding ilmu yang ada sesungguhnya, apalagi dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini melahirkan rendah hati, kepedulian, melahirkan sifat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tidak sombong, tidak angkuh dan takabur, tidak ihtiqarun nas, menganggap remeh manusia. Wallahu ta'ala alam. Kita baca apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, haddathana Qais ibn Hafs qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana Al-A'mash Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdillah, dari Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Tidak dikatakan Ibnu Mas'ud di sini, tapi karena perawinya adalah Alqamah, maka Alqamah adalah murid dari murid-murid terkenal dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, baina ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat seketika saya sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khirabil Madinah, di daerah yang sudah ditinggal penduduknya, dari daerah-daerah yang sudah kosong penduduk dari kota Madinah. Dulu ada bangunan-bangunan tua, bangunan tua itu sudah tidak dihuni lagi, sudah menjadi kosong, itu yang dimaksud dengan khirab. Lawan daripada sebuah tempat yang dihuni oleh penduduknya dan terjadi gerakan kehidupan di sana, ya, terjadi pemukiman dan ada orang-orang yang menghuni tempat tersebut. Maka lawannya adalah khirab, daerah yang ditinggal, pernah ada pemukiman di sana namun sudah tidak dihuni lagi, sehingga menjadi bangunan-bangunan yang kosong, tak berpenghuni. Itu yang disebut dengan khirab. Suatu hari kami sedang dalam kondisi berada bersama Nabi di tempat yang seperti itu di kota Madinah. Wa huwa yattaki'u ala asifin ma'ah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan kepada tongkat bersama beliau. Tongkat atau kayu yang terbuat dari pelepah kurma. Famarra binafarin minal yahud. Maka Nabi SAW berpapasan dengan sekelompok orang daripada Yahud, kaum Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka kaum Yahudi itu, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, saluhu anir ruh. Tanya Muhammad tentang ruh. Tanya dia, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, tanya dia tentang ruh. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian yang lain, la tas'aluh, jangan tanya kepadanya tentang ruh itu. La yaji'u fihi bi syai'in takrahuna, agar tidak datang dalam masalah ini sesuatu yang akan tidak kalian sukai. Jangan tanya dia, agar dia tidak membawa sesuatu jawaban yang akhirnya tidak membuat kalian suka tentang jawaban itu. Faqala ba'duhum, namun sebagian mereka akhirnya berkata, la nas'alannah, aku akan tanya dia, kami akan benar-benar tanya kepadanya. Faqama rajulun minhum, salah satu di antara mereka akhirnya berdiri.
Faqal ya Abul Qasim. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Kunyah daripada kunyah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kunyah Nabi kita tercinta Abul Qasim. Marruh. Apa itu ruh? Ia bertanya tentang apa itu ruh, bagaimana ruh itu? Fasakat. Maka Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Faqultu innahu yuha ilaihi faqumtu. Maka aku berkata, Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat Nabi diam dan terlihat indikasi ciri-ciri bahwa Nabi mendapatkan wahyu, maka Abdullah bin Mas'ud langsung berkata, innahu yuha ilaihi. Dia, yaitu Nabi Muhammad, sedang diberikan wahyu kepadanya. Artinya menyuruh orang Yahudi tersebut jangan ngomong, udah diam, karena wahyu sedang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau sedang didatangi wahyu, terlihat dari tubuh beliau. Terlihat berat beliau menerima wahyu itu. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Kalau diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, berat terasa oleh Nabi Muhammad SAW. Badan beliau bergetar, keringat beliau kadang-kadang bercucuran, bahkan di udara yang sangat dingin. Ya, Nabi SAW berkeringat ketika mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan para sahabat faham betul kondisi Nabi sedang diberikan wahyu, bagaimana tubuh beliau, bagaimana beliau merasakan. Indikasi-indikasi itu nampak oleh para sahabat, sehingga ketika nampak Nabi sedang seperti itu, Abdullah bin Mas'ud langsung memotong dengan mengatakan innahu yuha ilai. Sekarang beliau sedang diberi wahyu oleh Allah. Faqumtu, maka aku berdiri. Maksudnya berdiri di dekat Nabi, menjaga agar jangan sampai orang Yahudi mendekat lebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamman jala anhu, tatkala telah selesai dari Nabi, telah selesai keadaan beliau, dari keadaan beliau mendapatkan wahyu, faqal, maka beliau berkata, membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahyu yang diturunkan kepada beliau, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu perkara Rabbku. Katakan bahwa ruh urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Tidaklah kalian diberikan daripada ilmu kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sehingga tidak dijawab tentang ruh, karena ruh itu memang urusan Allah. Dan Allah tidak ingin memberitahu kepada kita tentang ruh, apa itu ruh. Dan Allah ingin menyembunyikan daripada kita tentang ruh. Subhanallah. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha bisa atas segala sesuatu, yang maha berkehendak atas segala sesuatu, yang maha berbuat apapun yang dia inginkan. Dan semua itu Allah kerjakan penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Allah kalau ingin menyembunyikan sesuatu daripada kita, Allah mampu menyembunyikannya sehingga kita tidak tahu dia. Padahal dia hal yang terdekat dari diri kita. Namun kalau ingin Allah sembunyikan, Allah sembunyikan di dalam ilmu gaib. Kalau ingin Allah tidak beritahu, Allah tidak beritahu. Dan lihatlah ruh. Ruh adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Bahkan dia adalah kita. Tanpa ruh, kita tidak hidup. Menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Setiap hari bersama kita. Duduk bersama kita, kita berdiri bersamanya, berjalan bersamanya, tidur bersamanya.
namun kita tidak tahu siapa dia, bagaimana dia, bagaimana bentuknya. Kita tidak pernah mendengar suaranya, rintihannya. Kenapa? Karena Allah ingin menyembunyikan dia dari kita. Allah ingin meletakkannya di dalam gaib, sehingga tidak bisa diketahui oleh manusia, dan tidak bisa dicerna oleh manusia, dan tidak bisa dideteksi oleh manusia dengan panca indera mereka berikut alat-alat yang mereka ciptakan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Bisa atas segala sesuatu, untuk kemudian dijadikan hujjah, argumentasi, bahwa bukanlah sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Bukanlah sesuatu yang tidak terekam kamera berarti tidak ada. Bukanlah sesuatu yang tidak ada suaranya berarti tidak terdengar suaranya, berarti tidak ada. Karena semua manusia yakin adanya ruh, namun tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar suaranya, tidak pernah bisa diraba, dan tak ada manusia yang berakal yang mengatakan dia tidak punya ruh. Dan ini dalil, argumentasi untuk yang lainnya, daripada perkara-perkara gaib yang Allah sembunyikan dari pandangan mata, yang Allah sembunyikan dari sentuhan tangan dan kulit, yang Allah sembunyikan dari pendengaran manusia, dan sangat teramat banyak hal-hal yang gaib yang harus diimani. Oleh karena itu sebagian orang-orang yang tidak mengerti mengatakan surga dan neraka tidak ada karena dia tidak pernah terlihat. Malaikat tidak ada karena tidak pernah terlihat. Maka katakan kepadanya, ruh Anda tidak ada karena tidak pernah terlihat. Akal Anda juga tidak ada karena akal Anda tidak pernah terlihat. Maka Allah ketika ingin menyembunyikan sesuatu, Allah sembunyikan. Dan lihatlah, ketika Allah menyembunyikan ilmu ruh, manusia di dalam ilmu duniawi berkembang jutaan langkah, maju miliaran langkah. Akan tetapi ilmu tentang ruh tidak maju walaupun satu jengkal. Kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kalian wahai manusia. Bagaimana ruh itu? Bagaimana dia? Kenapa bisa bergabung bersama manusia? Kenapa bisa keluar? Dan bagaimana bentuknya? Kenapa kalau bergabung dengan jasad kemudian mendatangkan kehidupan, mendatangkan gerak dan semacamnya? Kalau dia pergi, kemudian badan itu berubah menjadi dingin, kaku, kemudian akan membusuk. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Dan kaum muslimin menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bahwa tidak mesti harus mengimani sesuatu harus terlihat terlebih dahulu. Harus mampu dideteksi dengan panca indera, seperti kaum maddiyin atau orang-orang yang memang tidak meyakini adanya Rabb pencipta, dari orang-orang ateis dan semacamnya, yang dia tahu adalah apa yang ada di depan matanya saja. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, ilmu transportasi berkembang, ilmu kedokteran berkembang, ilmu bangunan berkembang, sehingga manusia mampu menciptakan bangunan-bangunan yang mengalahkan bangunan-bangunan Haman yang terkenal. Dan akan terus berkembang biiznillahi jalla wa'ala, karena manusia rakus akan pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi ketika hal ini sudah Allah nyatakan, ini urusan Allah bukan urusan kalian, dia tidak berkembang walau satu jengkal pun. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyembunyikannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini secara materi bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Semoga apa yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini dari materi dari kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Bukhari bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa
Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada manusia ilmu sesuai dengan yang Allah inginkan, dan apa yang Allah berikan kepada manusia sangatlah teramat sedikit dibanding ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ilmu yang sedikit itu pun sedikit pula yang kita dapatkan. Dari ilmu sedikit yang diberitahu oleh Allah kepada manusia, para nabi mengambil jatah yang sangat banyak, para rasul mengambil jatah yang sangat banyak, diikuti setelahnya oleh para ulama, ahli ilmu di zaman beliau, setelahnya dan setelahnya, dan ketika sampai kepada kita, ilmu itu sangatlah sangat sedikit. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa ahli, kita merasa pandai, piawai, apalagi merasa kitalah yang terbaik. Ya, ketahuilah bahwa ilmu kita sangatlah teramat sedikit. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong dengan hafalan yang ada, jangan sombong dengan pengetahuan yang ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada kita ilmu untuk tawadhu', agar kita merendahkan hati kita, menjadi orang-orang yang dicintai Allah, memiliki sifat rendah hati, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah adalah orang yang ketika berjalan di permukaan bumi, berjalan dalam keadaan hauna, rendah hati, tidak sombong, tawadhu'. Ini yang dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat di majelis yang berbahagia ini memiliki pertanyaan, baik yang berhubungan dengan materi atau ada pertanyaan lain di luar materi. Insyaallah kalau kita ada ilmunya tentang itu kita akan jawab. Kalau kita tidak ada ilmunya, kita kembalikan kepada Allah yang maha berilmu dengan mengatakan Allahu a'lam. Pertanyaan pertama, jika dahulu kala kita melaksanakan ibadah haji tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW karena belum mempelajari ilmunya, sehingga banyak melakukan hal yang bid'ah ketika melaksanakan ibadah haji. Sekarang setelah menyadarinya dan mempelajarinya, apa yang harus dilakukan agar ibadah haji tersebut, yang banyak kesalahan tersebut, bisa menjadi ibadah yang diterima Allah dan diampuni dosa-dosa kita? Kalau setelah selesai kita melaksanakan ibadah haji di masa lalu, dan ketika kita melaksanakan ibadah haji di masa lalu sesuai dengan ilmu kita pada waktu itu, saya yakin dan percaya kita juga menimba ilmu tentang melaksanakan ibadah haji, namun sesuai dengan yang Allah mudahkan ketika itu, dengan pemateri-pemateri ilmu manasik haji yang Allah mudahkan ketika itu. Bukan berarti tidak belajar ilmunya juga ya, karena kita tahu jemaah haji yang berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di Indonesia ada pelajaran-pelajaran manasik hajinya, ada materi-materi manasik hajinya, bahkan ya, pertemuan beberapa kali pertemuan dalam manasik haji. Namun qaddar Allah sampai di situ ilmu kita, dan tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bertemu dengan orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara manasik hajinya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang seperti yang tadi ditanyakan, sekarang kita sudah belajar begini ternyata manasik haji yang benar. Ternyata ada kesalahan dari kesalahan kita. Ya. Kita lihat, kalau kesalahan itu melanggar wajib-wajib haji, melanggar wajib-wajib haji, maka kesalahan itu bisa ditutupi dengan dam, atau bisa ditutupi dengan fidyah. Sebagaimana yang kita pelajari dalam tata cara manasik haji. Misalnya, ya,
Kita dahulu kita melewati miqat dan belum berihram. Terlewati miqat Yalamlam dan kita masih berpakaian biasa. Padahal Yalamlam adalah miqat makani, tempat di mana harus memulai ihram. Ditentukan langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lewati tanpa berihram. Dan kita berihram setelahnya, setelah pesawat mendarat. Maka di sini yang dilanggar adalah wajib haji. Dan bisa ketika pelanggaran itu terjadi dibayarkan, ya, disebabkan pelanggaran ini dibayarkan dam. Disembelihkan seekor kambing disebabkan pelanggaran tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Dan dam boleh dibayarkan kapanpun, namun harus disembelih di tanah haram Mekah. Waktunya tidak terbatas, tempatnya terbatas. Tempatnya ditentukan, waktunya dibebaskan. Ini adalah dam penyembelihan dam haji, pelanggaran haji atau umroh. Maka usahakan, ya, kepada saudara kita yang berangkat umroh, titip dana, sejumlah dana kepadanya untuk dia sembelihkan untuk kita seekor kambing. Kita niatkan untuk pelanggaran atas kesalahan kita melakukan pelanggaran terhadap wajib haji, yaitu memulai miqat dari miqat makani. Seperti itu, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Atau dahulunya kita melontar jumrah tidak setelah zawal, namun sebelum zawal, bahkan sebelum subuh kita sudah melontar. Ketiga-tiga harinya seperti itu. 11, 12 dan 13 terjadi lagi sebuah kesalahan, yaitu melontar kita tidak sesuai dengan waktunya. Maka ini juga bisa dengan dam. 1 ekor kambing untuk ketiga-tiganya kesalahan tersebut. Untuk ketiga-tiga kesalahan tersebut dalam ketiga hari tersebut. Disembelihkan seekor kambing untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Maka kita tutupi kesalahan kita dengan melakukan, ya, penyembelihan sebagai pelanggaran, sebagai kafarat pelanggaran atas manasik haji yang tidak benar atau salah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang paling utama. Ini yang paling baik. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau sampai di situ ilmu kita dahulu kala dan itu fatwa yang kita terima ketika itu, maka tidak perlu lagi dibayar damnya. Karena sampai di situ ilmu kita ketika itu. Namun sebagian ahli ilmu, dan ini yang lebih menenteramkan hati dan jiwa, selagi kita masih bisa untuk menutupi kesalahan kita yang lalu, maka kita tutupi. Ya. Ini ada 2 pendapat ahli ilmu yang kita temukan. Sebagian mengatakan tidak perlu. Sampai di situ ilmu kita, sampai di situ Allah mewajibkan kita beribadah, dan kita telah minta fatwa. Kalau ada kesalahan adalah kepada orang yang mengajarkan dan menfatwakan kepada kita. Namun sebagian mengatakan selagi masih bisa untuk kita tutupi kesalahan dengan perbuatan yang kita lakukan sekarang, maka itu lebih nyaman di jiwa dan lebih tentram di hati kita, maka lakukan. Toh masih ada kesempatan, toh masih bisa untuk menutupi kesalahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan berikutnya, saya memiliki anak 6 orang. 5 laki-laki dan 1 perempuan. Kami mau memberikan hibah kepada anak perempuan kami. Berapakah harta yang boleh kita hibahkan, Ustadz? Pertanyaan berikutnya, selain anak-anak, siapa lagi yang berhak mendapatkan warisan? Dan bagaimana pembagiannya, Ustadz? Biasanya ya, selain anak adalah orang tua. Kalau orang tua masih hidup, dan
Kalau orang tua sudah tidak ada lagi, maka warisan full kepada anak, kecuali kalau anak tidak ada, maka yang mendapat warisan adalah saudara. Ya, disebabkan oleh anak kita tidak ada, maka harta yang akan mendapat warisannya adalah saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Adapun hibah kepada anak tadi, hibah boleh dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, akan tetapi hendaklah berkonsep keadilan. Jangan sebagian anak diberikan hibah dan sebagian yang lainnya tidak diberikan. Ini pernah terjadi di zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahwa saya telah memberikan hibah saya kepada salah seorang anak saya. Nabi bertanya, apakah semua anakmu yang lain engkau berikan? Beliau katakan tidak, tidak semuanya, hanya anak ini saja. Kata Nabi SAW, ambil kembali hibahmu. Tarik kembali hibahmu. Ini menunjukkan bahwa kalau ingin menghibahkan, maka hibahkan semua anak. Dengan konsep keadilan, jangan hanya sebagian anak dapat, sebagian tidak. Seberapa yang mau kita hibahkan terserah. Intinya adalah jangan sampai anak itu saling benci sesama mereka disebabkan ketidakadilan orang tuanya. Yang satu diberikan 500 juta, yang satunya diberikan 30 juta misalnya. Sehingga yang mendapatkan 30 juta benci kepada saudaranya yang dapat 500 juta dari orang tuanya. Perbuatan orang tua telah membuat tali kasih antara saudara dan saudara hancur. Ini yang tidak diinginkan. Oleh karena itu hibah di masa hidup hendaklah berazaskan keadilan. Keadilan bukan berarti sama rata. Akan tapi semua anak ridho dengan pembahagian itu. Mungkin yang hidupnya sekarang agak susah diberikan agak lebih daripada yang lain, tapi yang lain setuju, ridho dengan cara pembahagian kita, sehingga tidak menimbulkan ya saling adanya kecemburuan di tengah-tengah mereka disebabkan ketidakadilan orang tuanya dalam memberi. Dan hibah kepada anak itu tidak boleh pakai catatan kaki. Anak saya hibahkan, yang pertama hibah ini, yang kedua saya hibahkan rumah yang di sini, yang ketiga saya hibahkan tanah yang di sini, yang keempat ini, kemudian ada catatan kaki di bawah. Diambil semuanya setelah saya meninggal dunia. Itu nggak boleh. Itu bukan hibah namanya. Hibah yang sah adalah diberikan kepada anak ketika kita hidup dan langsung diberikan kepemilikan kepadanya ketika kita hidup. Itu dia hibah. Adapun yang tadi itu namanya wasiat, bukan hibah. Diambil setelah saya meninggal dunia. Itu wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris tidak laku, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan la wasiyat li waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Yang akan mendapatkan harta waris tidak boleh dapat wasiat. Maka kalau ingin memberikan hibah kepada anak di dunia ini boleh. Sekarang ini sebelum kita meninggal boleh. Bahkan habis pun harta kita dihibahkan kepada anak boleh. Tetapi jaga konsep keadilan dan jangan pakai catatan kaki, ambil setelah ayah dan ibu meninggal. Pertanyaan berikutnya, saat pernikahan, mahar yang diberikan adalah berupa sebentuk emas. Pertanyaannya, bolehkah penyerahannya kepada wanita saat ijab qabul hanya duplikatnya saja? Karena takut hilang saat sibuk-sibuk di acara pernikahan tersebut. Yang penting sudah diserahkan. Kalau ingin diserahkan dalam masa akad, di masa akad, ya, kalau ingin diserahkan di masa akad, pada saat itu juga, maka jangan bohong-bohongan. Jangan
duplikatnya saja atau fotonya saja misalnya. Ya. Kalau ingin diserahkan pada saat transaksi, pada saat akad, maka serahkan pada saat akad. Bila perlu setelah diserahkan langsung simpan di safety box. Kalau tidak ingin hilang. Ya, yang penting diserahkan. Tapi jangan pakai rekayasa bohong-bohongan. Apakah keponakan laki-laki namun dari hasil zina mahram bagi saya? Yang bertanya akhwat ya. Bertanya tentang anak dari saudaranya tapi hasil zina. Apakah mahram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mahram. Kenapa? Karena secara syariat batal nasabnya. Batal pertalian nasabnya. Disebabkan karena tidak sah secara syariat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir. Apakah dibenarkan sikap kita memboikot produk-produk negara yang pemimpinnya menghina Nabi kita? Kalau ingin kita tidak membeli karena kebencian kita terhadap apa yang dia lakukan, silahkan. Dan kalau seorang pemimpin sebuah negara ingin melakukan itu dan memerintahkan rakyatnya untuk tidak membeli, maka silahkan. Aksi untuk membuat jera mereka yang menghina Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ya. Namun suatu hal yang harus kita ketahui bahwa bukanlah haram. Seperti sekarang yang beredar bahwa fulan telah menghina Nabi kita dengan karikatur dan semacamnya, atau izinnya untuk karikatur Nabi kita tercinta SAW, lalu kemudian ada sebuah produk dari negaranya, kita beli di warung, dan perusahaan besar itu milik perusahaan besar dari negaranya, bukan berarti haram kita minum, disebabkan pemimpin negara tersebut melakukan aksi tersebut. Namun kalau umat Islam tidak ingin membeli produk tersebut, apalagi ada seruan dari pemimpin di negara itu, ya, seperti salah seorang dari pemimpin di negara, dia seru rakyatnya untuk tidak membeli, untuk memboikot, maka itu kebijaksanaan. Wallahu ta'ala alam. Namun soal keharaman itu kembali kepada dua poin. Poin yang pertama adalah apakah bendanya halal. Poin yang kedua adalah apakah cara mendapatkannya halal. Kalau bendanya halal, kemudian cara mendapatkannya halal, maka benda itu adalah halal untuk dipakai, atau halal untuk dimakan atau diminum, walaupun berasal dari sebuah negara yang pemimpinnya melakukan aksi yang sangat kita benci. Ya, dan kita membenci perbuatannya, dan membenci orangnya, pelakunya. Ya, akan tetapi itu tidak berbuah kepada haramnya. Ya. Soal kemudian kita tidak mau membeli, boleh, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk hidup di permukaan bumi penuh dengan tawadhu dan menjauhi sifat sombong, karena sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah untuk manusia. Sifat sombong adalah sifat dominan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.